Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Filojita Kausitima. Saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum materi usaha dan energi pada ketiga kelereng yang dijatuhkan. Adapun tujuan praktikum ini, yang pertama mengetahui energi potensial dan energi kinetik pada kelereng yang memiliki ukuran yang berbeda. Yang kedua, menemukan kecepatan saat benda dijatuhkan ke permukaan. Tiga, menentukan nilai usaha yang dihasilkan pada kegiatan praktikum. Nah, sebelum kegiatan praktikum ini saya lakukan, saya akan menjelaskan sedikit materi apa sih itu usaha dan energi. Usaha dalam fisika, usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda atau objek sejauh perpindahannya. Satuan usaha dalam standar internasional adalah joule. Ada dua syarat terjadinya suatu usaha, yaitu sebagai berikut. Satu, adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Dua, adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Secara matematis, usaha dirumuskan W sama dengan F dikali S. Keterangan, W sama dengan usaha, satuannya adalah joule. F sama dengan gaya, satuannya adalah Newton. S sama dengan perpindahan, satuannya adalah meter. Baiklah, selanjutnya energi. Dalam fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau melakukan suatu perubahan. Satuan energi dalam standar internasional adalah joule. Energi dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Kita membahas energi potensial terlebih dahulu ya teman-teman. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda tersebut terhadap titik acuannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangan, EP sama dengan energi potensial, satuannya adalah joule. M sama dengan massa, satuannya adalah kilogram. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. H sama dengan ketinggian benda, satuannya adalah meter. Selanjutnya kita membahas energi kinetik lagi. Selanjutnya kita membahas energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Secara matematis, energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Keterangan, EK sama dengan energi kinetik, satuannya adalah joule. M sama dengan massa, satuannya adalah kilogram. V sama dengan kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Baiklah, kita masuk ke bahan dan alat praktikum. Bahan praktikum terdiri dari 1 kelereng ukuran besar, 2 kelereng ukuran sedang, 3 kelereng ukuran kecil. Nah, teman-teman, di sini teman-teman hanya cukup menyiapkan masing-masing kelereng ukuran besar 1, kelereng ukuran sedangnya 1, kelereng ukuran kecilnya 1. Selanjutnya, alat praktikum terdiri dari 1 timbangan digital. Nah, timbangan digital ini gunanya untuk menghitung massa pada kelereng. 2 meteran, 3 penggaris 30 cm. Baiklah, kita masuk ke langkah-langkah praktikum. Langkah-langkah praktikum yaitu 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Ukur masing-masing massa pada kelereng. 3. Ukur tinggi badan Anda sebagai titik acuan tinggi pada saat praktikum. 4. Jatuhkan kelereng dari ujung kepala. 5. Ambil kelereng pada pantulan pertama dengan ketinggian maksimum dan ukur ketinggiannya. 6. Ulangi langkah ketiga dan keempat sampai 3 pantulan. 7. Ulangi langkah ketiga, keempat, dan kelima pada ketiga jenis kelereng yang berbeda ukurannya. 8. Hitunglah energi potensial, energi kinetik, dan usaha yang dihasilkan dari ketiga jenis kelereng tersebut. 9. Langkah terakhir, buatlah tabel hasil praktikum. Baiklah, kita menghitung massa kelereng terlebih dahulu. Kelereng besar, ini massanya adalah 22 gram. Jadi ini teman-teman perlu diubah ke kilogram. Jadi M sama dengan 22 gram. 22 dibagi 1000 sama dengan 0,022 kilogram. Selanjutnya kelereng sedang. Ini kelereng sedang memiliki massanya 6 gram. M sama dengan 6 gram. 6 dibagi 1000 menghasilkan 0,006 kg.
Selanjutnya kelereng kecil. Di sini masanya 2 gram. Jadi M sama dengan 2 gram. 2 dibagi 1000 menghasilkan 0,002 kg. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan praktikumnya. Ini adalah video saya saat menjatuhkan kelereng ukuran besar dari atas kepala ke permukaan lantai. Ambil kelereng pada pantulan pertama dan ukur ketinggiannya. Ambil kelereng pada pantulan kedua dan ukur ketinggiannya. Selanjutnya, ambil kelereng pada pantulan ketiga dan ukur ketinggiannya. Ini adalah video saya saat menjatuhkan kelereng ukuran sedang dari atas kepala ke permukaan lantai. Ambil kelereng pada pantulan pertama dan ukur ketinggiannya. Ambil kelereng pada pantulan kedua dan ukur ketinggiannya. Selanjutnya, ambil kelereng pada pantulan ketiga dan ukur ketinggiannya. Ini adalah video saya saat menjatuhkan kelereng ukuran kecil dari atas kepala ke permukaan lantai. Ambil kelereng pada pantulan pertama dan ukur ketinggiannya. Ambil kelereng pada pantulan kedua dan ukur ketinggiannya. Selanjutnya, ambil kelereng pada pantulan ketiga dan ukur ketinggiannya. Baiklah, selanjutnya kita menghitung pada kelereng ukuran besar. Diketahui M sama dengan 22 gram, sama dengan 0,022 gram, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 165 cm, sama dengan 1,65 meter. Nah, teman-teman, perlu diketahui cm ke meter itu dibagi 100. Jadi 165 dibagi 100 menghasilkan 1,65 meter. Nah, 165 ini adalah tinggi badan saya ya teman-teman. H1 sama dengan 110 cm sama dengan 1,1 meter. H2 sama dengan 74 cm sama dengan 0,74 meter. H3 sama dengan 53 cm sama dengan 0,53 meter. Ditanya energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, energi potensial pantul 3. Selanjutnya yang ditanya adalah energi kinetik pantul 1, energi kinetik pantul 2, energi kinetik pantul 3. Nah, kita masuk ke hitungan energi potensial kelereng besar. Energi potensial atau EP sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,022 dikali 10 dikali 1,65 menghasilkan 0,36 Joule. Selanjutnya energi potensial pantul 1 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,022 dikali 10 dikali 1,1 menghasilkan 0,24 Joule. Selanjutnya energi potensial pantul 2 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,022 dikali 10 dikali 0,74 menghasilkan 0,16 Joule. Selanjutnya energi potensial pantul 3 atau EPP pantul 3 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,022 dikali 10 dikali 0,53 menghasilkan
0,12 Joule. Baiklah, selanjutnya energi kinetik. Sebelum mencari energi kinetik, kita harus mencari kecepatannya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,65 sama dengan akar 33, menghasilkan 5,7 meter per sekon. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 5,7 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 32,49 menghasilkan 0,36 Joule. Selanjutnya energi kinetik pantul 1, kita harus mencari kecepatannya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,1 sama dengan akar 22 menghasilkan 4,7 meter per sekon. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 4,7 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 22,09 menghasilkan 0,24 Joule. Selanjutnya energi kinetik pantul 2, seperti biasanya mencari kecepatannya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,74 sama dengan akar 14,8 menghasilkan 3,8 meter per sekon. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 3,8 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 14,44 menghasilkan 0,16 Joule. Energi kinetik pantul 3, seperti biasanya kita mencari kecepatannya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,55 sama dengan akar 11 menghasilkan 3,3 meter per sekon. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 3,3 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 10,89 menghasilkan 0,12 Joule. Baiklah, selanjutnya kita menghitung usaha energi potensial pada kelereng besar. Diketahui energi potensialnya sama dengan 0,36 Joule, energi potensial pantul 1 sama dengan 0,24 Joule, energi potensial pantul 2 sama dengan 0,16 Joule, energi potensial pantul 3 sama dengan 0,12 Joule. Ditanya usaha energi potensial 1, usaha energi potensial 2, dan usaha energi potensial 3. Jawab, usaha energi potensial 1 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang energi potensial pantul 1 sama dengan 0,36 dikurang 0,24 menghasilkan 0,12 Joule. Selanjutnya, usaha energi potensial 2 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang energi potensial pantul 2 sama dengan 0,36 dikurang 0,16 menghasilkan 0,20 Joule. Selanjutnya usaha energi potensial 3 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang energi potensial pantul 3 sama dengan 0,36 dikurang 0,12 menghasilkan 0,24 Joule. Baiklah, selanjutnya menghitung usaha energi kinetik pada kelereng besar. Diketahui EK sama dengan 0,36 Joule, energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,24 Joule, energi kinetik pantul 2 sama dengan 0,16 Joule, energi kinetik pantul 3 sama dengan 0,12 Joule. Ditanya usaha energi kinetik 1, usaha energi kinetik 2, usaha energi kinetik 3. Jawab, usaha energi kinetik 1 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,36 dikurang 0,24 menghasilkan 0,12 Joule. Selanjutnya usaha energi kinetik 2 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang energi kinetik pantul 2 sama dengan 0,36 dikurang 0,16 menghasilkan 0,20 Joule.
Selanjutnya, usaha energi kinetik 3 sama dengan delta EK sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik pantul 3 sama dengan 0,36 dikurang 0,12 menghasilkan 0,24 Joule. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hitungan pada kelereng ukuran sedang. Diketahui massa kelereng ukuran sedang sama dengan 6 gram atau 0,006 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 165 cm sama dengan 1,65 meter. Nah, perlu diketahui cm ke meter ini dibagi 1000 ya teman-teman. 165 cm ini adalah tinggi badan saya. Nah, H1 sama dengan 113 cm sama dengan 1,13 meter. H2 sama dengan 87 cm sama dengan 0,87 meter. H3 sama dengan 67 cm sama dengan 0,67 meter. Ditanya energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, energi potensial pantul 3. Selanjutnya ditanya energi kinetik pantul 1, energi kinetik pantul 2, energi kinetik pantul 3. Kita masuk ke energi potensial kelereng sedang. Energi potensial atau EP sama dengan M dikali G dikali H sama dengan sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 1,65 menghasilkan 0,1 Joule. Selanjutnya energi potensial pantul 1 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 1,13 sama dengan 0,07 Joule. Selanjutnya energi potensial pantul 2 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 0,87 menghasilkan 0,05 Joule. Energi potensial pantul 3 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 0,67 menghasilkan 0,04 Joule. Baiklah, kita masuk ke energi kinetik pada kelereng sedang. Kita harus mencari kecepatannya terlebih dahulu sebelum mencari energi kinetiknya. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,65 sama dengan akar 33 menghasilkan 5,7 meter per sekon. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,006 dikali 5,7 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,006 dikali 32,49 menghasilkan 0,1 Joule. Energi kinetik pantul 1, kita mencari kecepatannya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,13 sama dengan akar 226 menghasilkan 4,8 meter per sekon. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,006 dikali 4,8 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,006 dikali 23,04 menghasilkan 0,07 Joule. Baiklah, selanjutnya energi kinetik pantul 2. Seperti biasanya kita mencari kecepatannya terlebih dahulu sebelum mencari energi kinetiknya. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,87 sama dengan akar 17,4 menghasilkan 4,2 meter per sekon. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,006 dikali 4,2 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,006 dikali 17,64 menghasilkan 0,05 Joule. Selanjutnya energi kinetik pantul 3, kita mencari kecepatannya dulu teman-teman. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,67 sama dengan akar 13,4 menghasilkan 3,7 meter per sekon. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,006 dikali 3,7 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,006 dikali 13,69 menghasilkan 0,04 Joule. Baiklah, kita menghitung usaha energi potensial pada kelereng ukuran sedang. Diketahui EP sama dengan 0,1 Joule.
Energi potensial pantul 1-nya sama dengan 0,07 Joule, energi potensial pantul 2 sama dengan 0,05 Joule, energi potensial pantul 3 sama dengan 0,04 Joule. Ditanya, usaha energi potensial 1, usaha energi potensial 2, usaha energi potensial 3. Jawab, usaha energi potensial 1 sama dengan delta EP sama dengan energi potensial dikurang energi potensial pantul 1 sama dengan 0,1 dikurang 0,07 sama dengan 0,03 Joule. Selanjutnya kita mencari usaha energi potensial 2 sama dengan delta EP sama dengan energi potensial dikurang energi potensial pantul 2 sama dengan 0,1 dikurang 0,05 menghasilkan 0,05 Joule. Selanjutnya usaha energi potensial 3 sama dengan delta EP sama dengan energi potensial dikurang energi potensial pantul 3, 0,1 dikurang 0,04 menghasilkan 0,06 Joule ya teman-teman. Ini saya kurang satu angka. Selanjutnya kita mencari usaha energi kinetik pada kelereng sedang. Diketahui energi kinetik sama dengan 0,1 Joule, energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,07 Joule, energi kinetik pantul 2 sama dengan 0,05 Joule, energi kinetik pantul 3 sama dengan 0,04 Joule. Ditanya usaha energi kinetik 1, usaha energi kinetik 2, usaha energi kinetik 3. Jawab, usaha energi kinetik 1 sama dengan delta EK sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,1 dikurang 0,07 menghasilkan 0,03 Joule. Selanjutnya kita mencari usaha energi kinetik 2 sama dengan delta EK sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik pantul 2 sama dengan 0,1 dikurang 0,05 menghasilkan 0,05 Joule. Selanjutnya usaha energi kinetik 3 sama dengan delta EK sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik pantul 3 sama dengan 0,1 dikurang 0,04 menghasilkan 0,06 Joule. Baiklah, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke hitungan pada kelereng ukuran kecil. Diketahui M sama dengan 2 gram sama dengan 0,002 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 165 cm sama dengan 1,65 meter. Ini dibagi 100 ya teman-teman, dan 165 cm ini adalah tinggi badan saya. H1 sama dengan 123 cm sama dengan 1,23 meter, H2 sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter, H3 sama dengan 69 cm sama dengan 0,69 meter. Ditanya energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, energi potensial pantul 3. Selanjutnya yang ditanya adalah energi kinetik pantul 1, energi kinetik pantul 2, energi kinetik pantul 3. Kita masuk ke energi potensial kelereng ukuran kecil terlebih dahulu. Energi potensial atau EP sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 1,65 menghasilkan 0,03 Joule. Energi potensial pantul 1 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 1,23 menghasilkan 0,02 Joule. Energi potensial pantul 2 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 1 menghasilkan 0,02 Joule. Selanjutnya energi potensial pantul 3 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 0,69 menghasilkan 0,01 Joule. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke energi kinetik pada kelereng ukuran kecil. Sebelum kita menghitung energi kinetik, kita harus mencari kecepatannya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,65 sama dengan akar 33 menghasilkan 5,7 meter per sekon. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,002 dikali 5,7 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,002 dikali 32,49 menghasilkan 0,03 Joule. Energi kinetik pantul 1
kita mencari kecepatannya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,23 sama dengan 2,46 menghasilkan 4,9 meter per sekon. EK sama dengan 1 per 2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1 per 2 dikali 0,002 dikali 4,9 kuadrat sama dengan 1 per 2 dikali 0,002 dikali 24,01 menghasilkan 0,02 Joule. Baiklah, selanjutnya energi kinetik pantul 2. Kita mencari kecepatannya. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 kali 10 dikali 1 sama dengan akar 20 sama dengan 4,5 meter per sekon. EK sama dengan 1 per 2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1 per 2 dikali 0,002 dikali 4,5 kuadrat. 1 per 2 dikali 0,002 dikali 20,25 menghasilkan 0,02 Joule. Selanjutnya energi kinetik pantul 3. Seperti biasanya kita mencari kecepatannya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,69 sama dengan akar 13,8 menghasilkan 3,7 meter per sekon. EK sama dengan 1 per 2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1 per 2 dikali 0,002 dikali 3,7 kuadrat sama dengan 1 per 2 dikali 0,002 dikali 13,69 menghasilkan 0,01 Joule. Baiklah, kita menghitung usaha energi potensial pada kelereng ukuran kecil. Diketahui EP sama dengan 0,03 Joule, energi potensial pantul 1 sama dengan 0,02 Joule, energi potensial pantul 2 sama dengan 0,02 Joule, energi potensial pantul 3 sama dengan 0,01 Joule. Ditanya usaha energi potensial 1, usaha energi potensial pantul 1, usaha energi potensial pantul 2, Ditanya usaha energi potensial 1, usaha energi potensial 2, usaha energi potensial 3. Jawab, usaha energi potensial 1 sama dengan delta EP sama dengan energi potensial dikurang energi potensial pantul 1 sama dengan 0,03 dikurang 0,02 menghasilkan 0,01 Joule. Selanjutnya usaha energi potensial 2 sama dengan delta EP sama dengan energi potensial dikurang energi potensial pantul 2 sama dengan 0,03 dikurang 0,02 menghasilkan 0,01 Joule. Selanjutnya usaha energi potensial 3 sama dengan delta EP sama dengan energi potensial dikurang energi potensial pantul 3 sama dengan 0,02 dikurang 0,01 sama dengan 0,2 Joule. Teman-teman, saya kurang angka, jadi ini hasilnya 0,02 Joule. Baiklah, yang terakhir kita masuk ke usaha energi kinetik pada kelereng kecil. Diketahui energi kinetik sama dengan 0,03 Joule, energi kinetik potensial 1 sama dengan 0,02 Joule, energi kinetik potensial 2 sama dengan 0,02 Joule, energi kinetik pantul 3 sama dengan 0,01 Joule. Ditanya usaha energi kinetik 1, usaha energi kinetik 2, usaha energi kinetik 3. Jawab, usaha energi kinetik 1 sama dengan delta EK sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,03 dikurang 0,02 menghasilkan 0,01 Joule. Usaha energi kinetik 2 sama dengan delta EK sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik pantul 2 sama dengan 0,03 dikurang 0,02 menghasilkan 0,01 Joule. Selanjutnya usaha energi kinetik 3 sama dengan delta EK sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik pantul 3 sama dengan 0,03 dikurang 0,01 menghasilkan 0,02 Joule. Baiklah, sekarang ini kita akan melihat tabel hasil praktikum. Ini dia teman-teman. Nomor 1, kelereng ukuran besar, masanya 0,022 kg, energi potensialnya 0,36 Joule, energi potensial pantul satunya adalah 0,24 Joule, energi
potensial pantul 2-nya adalah 0,16 Joule, energi potensial pantul 3-nya adalah 0,12 Joule. Sedangkan energi kinetiknya adalah 0,36 Joule, energi kinetik pantul 1-nya adalah 0,24 Joule, energi kinetik pantul 2-nya adalah 0,16 Joule, usaha energi potensialnya adalah usaha energi potensial 1-nya adalah 0,12 Joule, usaha energi potensial 2-nya adalah 0,20 Joule, usaha energi potensial 3-nya adalah 0,24 Joule. Usaha energi kinetik 1 adalah 0,12 Joule, usaha energi kinetik 2 adalah 0,20 Joule, usaha energi kinetik 3-nya adalah 0,24 Joule. Selanjutnya, kelereng ukuran sedang dengan massa 0,006 kg, energi potensialnya adalah 0,01 Joule, energi potensial pantul 1-nya adalah 0,07 Joule, energi potensial pantul 2-nya adalah 0,05 Joule, energi potensial pantul 3-nya adalah 0,04 Joule, sedangkan energi kinetik pada kelereng ukuran sedang adalah 0,01 Joule, energi kinetik pantul 1 adalah 0,07 Joule, energi kinetik pantul 2-nya adalah 0,05 Joule, energi kinetik pantul 3 adalah 0,04 Joule. Usaha energi potensial 1-nya adalah 0,03 Joule, usaha energi potensial 2-nya adalah 0,05 Joule, usaha energi potensial 3-nya adalah 0,06 Joule, usaha energi kinetik 1-nya adalah 0,03 Joule, usaha energi kinetik 2-nya adalah 0,05 Joule, usaha energi kinetik 3 adalah 0,06 Joule. Selanjutnya, yang ketiga, kelereng ukuran kecil dengan massa 0,002 kg memiliki energi potensial sebesar 0,03 Joule, energi potensial pantul 1 0,02, energi potensial pantul 2-nya adalah 0,02 Joule, energi potensial pantul 3-nya adalah 0,01, sedangkan energi kinetiknya adalah 0,03 Joule, energi kinetik pantul 1 adalah 0,02 Joule, energi kinetik pantul 2 adalah 0,02 Joule, energi kinetik pantul 3 adalah 0,01 Joule. Usaha energi potensial 1 adalah 0,01 Joule, usaha energi potensial 2 adalah 0,01 Joule, usaha energi potensial 3 adalah 0,02 Joule. Usaha energi kinetik 1 adalah 0,01 Joule, usaha energi kinetik 2 adalah 0,01 Joule, usaha energi kinetik 3 adalah 0,02 Joule. Baiklah, sekian hasil kegiatan praktikum saya pada hari ini. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon dikoreksi dan mohon maaf. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.